Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Firmansyah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang virus corona atau coronavirus COVID-19, di mana pada zaman sekarang yang telah meresahkan warga dan ibu kota Jakarta. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkit 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Faktor risiko infeksi coronavirus. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko tertular penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada Desember 2019. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti pertama, percikan air liur, pengidap atau batuk dan bersin. Kedua, penyentuh tangan atau wajah yang orang terinfeksi. Yang ketiga, penyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur menghidap virus corona. Dan yang terakhir, tinja atau fases atau jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmigrasi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Gejala infeksi coronavirus. Coronavirus bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapan. Gejala yang munculnya ini tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan beberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis. Pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien menghadap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Jadi, pada masa sekarang, penyebaran virus corona yang terjadi pada masa sekarang ini dengan
virus yang sangat berbahaya, maka pemerintah mempertegas untuk tidak beramai-ramai, menggunakan masker, dan hindari tempat yang terjangkit virus corona atau boleh dikatakan dengan COVID-19, dan juga hindari tempat yang telah terjadi zona merah. Adapun untuk pencegahan virus corona, yaitu mencuci tangan dengan sabun, jagalah kebersihan, dan hindari kerumunan dengan orang banyak. Di dalam penyebaran virus corona ini, guru dan siswa tidak melakukan pertemuan secara langsung, dan juga guru memberikan tugas ataupun pelajaran melalui HP, yaitu bisa dikatakan dengan Zoom, Classroom, ataupun WhatsApp dan aplikasi lainnya. Di sini juga guru mempertegas untuk siswa tidak keluar rumah dan hanya belajar melalui HP, aplikasi, dan juga buku yang telah diberikan sebelum penyebaran virus corona terjadi. Virus corona ini adalah penyakit yang mematikan, dan juga virus corona ini virus yang dapat menular secara virus corona ini juga dapat menyebar di bagian anak-anak dan lansia. Itu yang sangat mudah dalam penyebaran virus corona atau COVID-19. Di dalam mata pelajaran biologi, guru juga menjelaskan tentang penyebaran COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.